Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukowiryanto di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukowiryanto. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketujuh di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan membahas tentang Islamic Social Economic, ya, di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Baik, ini profil saya. Ini referensi yang bisa kalian dapatkan, kalian pakai sebagai bahan diskusi untuk materi hari ini. Oke, ini referensi tambahannya juga. Oke, ini ya. Hari ini di pertemuan ketujuh, tujuan mata kuliah kita hari ini, tujuan pertemuan kita di pertemuan ketujuh hari ini adalah setelah kalian nanti selesai belajar di pertemuan ketujuh ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan terkait konsep Islamic Social Economic dan juga memecahkan masalah-masalah terkait isu pada Islamic Social Economic. Apa saja yang ada di Islamic Social Economic nanti kita bahas. Oke, nah ini outline kita hari ini yang kita bahas di Islamic Social Economic. Yang pertama ini terkait zakat ya. Kita membahas zakat, kita membahas wakaf, kita membahas infak, dan juga potensi ziswaf. Oke, itu outline kita hari ini. Untuk pendahuluan, kita akan sedikit belajar tentang zakat ya. Apa sih sebenarnya zakat? Definisinya itu yang pertama adalah tumbuh, subur, dan berkembang. Ya, setelah hartanya tumbuh, subur, dan berkembang, pasti harta tadi bisa menjadi berkah. Nah, itu adalah upaya untuk membersihkan atau mensucikan harta tadi. Harta yang tumbuh, subur, berkembang, bisa menjadi berkah karena dibersihkan atau disucikan dengan menggunakan zakat. Ya. Berdasarkan hukum kenapa kita harus mengerjakan zakat ya, harus melakukan atau menunaikan zakat dalam At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, ini objek zakat ya. Setelah kita tahu zakat tadi berarti harta yang dizakati ya gunanya untuk membersihkan harta ya. Jadi zakat tadi ada objeknya. Nah, di sini objek zakat ada di Al-Baqarah ya, 267 ya. Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi akhidhi illa antuhmiduhu fi wa alamu anallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kalau kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan bahwa memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah lagi terpuji. Dari sini kita bisa melihat ya, untuk orang-orang yang beriman, angfiku di sini zakat ada yang benar-benar eh, bahasanya dengan zakat, ada yang amfiku, ada yang bahkan sodakoh, itu ya, macam-macam diksi dari zakat di ayat Al-Quran ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Menurut Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, itu barang tambang itu ada dua, yaitu emas dan perak yang bukan perhiasan. Kemudian binatang ternak ada tiga, unta, sapi, dan kambing. Biji-bijian ada dua yang wajib dizakati, yaitu gandum dan syair. Kemudian buah-buahan ada dua, yaitu kurma dan anggur kering atau kismis ya. Selain di atas, kewajiban zakatnya diperselisihkan
dan diperlukan ijtihad untuk menentukan hukum zakatnya. Nah, di sini nanti bisa masuk isu-isu terkait objek terkait harta yang wajib dizakati. Misalnya sekarang zakat misalnya kan kalau binatang itu yang berkaki 4 ya salah satu syaratnya ya. Ayam ya enggak ya pasti enggak dong ya kan walaupun diternak ya tapi ayam tidak ataupun ikan ternak lele yang enggak bisa tidak ada lagi zakat penghasilan bukan dari zakat ternaknya. Oke, selain di atas kewajiban zakatnya dipersilakan diperlukan ijtihad untuk menentukan hukum zakatnya. Nah, objek zakat ini apa? Yang pertama, semua harta yang mengandung ilat kesuburan dan berkembang. Jadi, semua harta yang berkembang. Jadi, salah satu syarat dari objek zakat adalah harta yang subur dan berkembang. Jika kita punya emas, tapi kita ya punya aja, nggak kita pakai, nggak kita apa-apa, cuma punya-punyaan aja. Nah, ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya tidak perlu dizakatkan semua jenis tumbuhan dan buahan yang bernilai ekonomis. Ya, ini juga yang setelah melalui ijtihad, jadi semua tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian semua jenis harta yang dikeluarkan dari perut bumi. Di bumi menghasilkan apa? Misalnya batu bara ya atau apa lah ya, barang-barang tambang ini wajib dikeluarkan zakatnya. Gaji, honor, uang jasa, dan semua pendapatan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Abdul Khaliq An-Nawawi dalam An-Nuzamul Mal fil Islam ini objek-objek zakat objek-objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Abdul Khaliq An-Nawawi dalam Nuzamul Mal fil Islam. Oke. Selanjutnya harta yang dikenai zakat ya tadi kan zakat atas perolehan harta dan zakat atas harta yang disimpan. Ini harta-harta yang terkena zakat. Oke, pembagian zakat kita sudah tahu orang-orang yang berarti dizakati, dibagikan itu sudah ada. Menurut Imam Syafi'i ini hanya dibagi ke 8 asnaf saja, gitu ya. Kita sudah tahu untuk innamas shodaqah lil fuqara wal masakin wa akhiriha ya. Zakat boleh diberikan pada satu golongan saja. Kalau menurut tadi Imam Syafi'i harus 8 asnaf dibagikan. Kemudian kalau menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, Uzaifah ibn Abbas dan lain-lain, ini boleh diberikan kepada satu golongan saja yang paling membutuhkan atas dasar maslahat. Jika fakir atau miskin yang paling membutuhkan ya diberikan ke mereka. Tuh. Selanjutnya menurut Abu Yusuf, Abu Ubaid, Sauki, Ismail Syattah, ini tergantung kebijakan imam. Nah, di sini imam di sini posisinya di Indonesia ini pemerintah ya. Ulul amri itu pemerintah ya, imam tadi. Ya, jadi tergantung kebijakan. Jadi dalam hal ini mungkin regulator ya Basnas nih ya. Ya tadi tergantung kebijakannya Basnas mau dibagikan ke siapa. Mungkin dari awal fakir dulu, miskin dulu ya, mualafnya nggak dapat itu tergantung kebijakan dari pemerintah. Zakat boleh diberikan kepada seorang saja. Ya, menurut Abu Hanifah cuma satu orang saja yang diberikan bebas siapa aja gitu ya. Kalau tadi Abu Hanifah, Malik, Ahmad nih ada beberapa ya selain Abu Hanifah ini berpendapat yang paling membutuhkan saja. Kok ini ya udah satu berarti bebas pilih mana aja. Tuh. Oke. Menurut Al-Qurtubi ya, tidak ada cara tertentu dan tetap itu ya. Menurut Qurtubi ini pembagiannya ini kita akan membahas hal-hal yang bisa jadi permasalahan nantinya, bisa menjadi isu ya, yang bisa dibahas. Menurut Al-Qurtubi tidak ada cara tertentu dan tetap sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tentang pembagian asnaf zakat. Dasar kebijakannya adalah prioritas. Sekali lagi menurut Imam Al-Qurtubi ini nggak ada caranya yang tetap tertentu gitu ya nggak ada, bebas siapa saja. Dalam diskusi ulama di Mesir tahun 1950 tidak ada kewajiban membagi zakat pada seluruh asnaf. Abu Zahra berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan sesuai kemaslahatan. Lagi-lagi ya nanti bisa kalian coba cari ya isunya bagaimana tiba-tiba ternyata masih ada fakir dan miskin. Kok Ibnu Sabil duluan atau mungkin Gharim duluan dan sebagainya gitu ya. Nah ini masih bisa debatable, itu bisa diperdebatkan. Pendapat sama itu Ibnu Abbas, Ibnu Jarir dikatakan itu ijma ulama. Said Sabiq dalam Ar-Rawdah An-Nahdiyah
memberikan seluruh zakat pada satu golongan saja, ya, tidak bertentangan dengan taubat. Jadi kalau cuma satu aja yang dikasih gitu ya, tidak dibagikan. Kok tadi Imam Syafi'i bagi itu 8 kan, seperlapan, 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 karena 8 orang, asnafnya dibagi 1/8 semuanya gitu kan, 1/8, 1/8, 1/8, jadi semua terbagi. Nah kalau Said Sabik dan Rawdon Nadia, kalau cuma satu aja itu 8/8 atau 100% dibagikan satu orang, it's okay, tidak bertentangan gitu. Innama sodaqah lil fuqara wa, karena dia beranggap dan gitu ya, dannya dan pilihan gitu. Pengkhususan hanya untuk penerimanya saja, bukan bagiannya. Jadi pengkhususannya namanya tadi itu baliknya bukan kepada penerimanya. Ya khususnya itu tadi untuk yang 8 asnaf itu bukan bagiannya, bagiannya tidak dijelaskan di situ. Tuh. Oke, ini penerima zakat ya. Innama shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum berriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Nah, ini dilihat siapa yang paling membutuhkan atau maslahat, atau kita tahu skala prioritas ya. Sabahuddin Zaim dengan metode prioritas, zakat menjadi alat efektif untuk pelaksanaan fungsi alokatif dan distribusi dalam kebijakan fiskal. Nanti kebijakan fiskal ini berpengaruh, makanya zakat ini sangat berpengaruh dengan apa? Dengan negara ya. Jadi uang nanti kita masuk ke potensi ya, potensi zisop di Indonesia dan dengan umat muslim terbesar ya. 85-86% ya, 84-86% ya, umat muslim ini banyak sekali. Kan zakat itu wajib ya, wajib zakat bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau kita masih fakir, kita tidak bisa mengeluarkan zakat. Itu inama sodako tadi hanya untuk orang-orang tadi, dan juga yang mengeluarkan ini orang-orang tertentu juga. Tidak bisa semua orang mengeluarkan zakat. Itu surplus zakat budget, dan penerimaan lebih besar daripada distribusi. Ini akan terjadi nantinya. Nanti isu juga bagaimana penerimaannya belum tersalurkan dengan baik, distribusinya tidak terdistribusi dengan baik. Tuh. Nah, ini bagaimana zakat distribusikan. Zakat bisa dibayarkan secara in cash dan in kind, ya, natura berupa alat produksi, alat primer, alat pengganti, ya. Ini menurut Syauqi Ismail Syattah. Umar bin Khattab pernah membayar zakat berupa kambing untuk dikembangkan. Jadi bisa zakat tadi untuk mengembangkan, bisa. Nabi pernah memberi zakat 2 dirham dengan pesan 1 dirham untuk makan dan 1 dirham untuk beli kapak sebagai alat bekerja. Kemudian Hanafi membolehkan distribusi zakat berupa kimah, penukaran benda dengan zakat dengan benda lain atau uang, dengan alasan bahwa kimah termasuk mal. Kut min amwalihim ila akhirih, dan penjelasan Nabi fi kulli arba'ina syattun, pada tiap 40 kambing zakatnya seekor kambing. Kemudian hadis Taus al-Bukhari, Muaz mengatakan kepada penduduk Yaman, berikan kepadaku barang-barang baju, gamis, pakaian dan lain-lain sebagai ganti dari zakat syair dan jagung. Hal mana lebih indah bagimu dan lebih baik bagi para sahabat Nabi di Madinah. Nah, ini dalil ya, ini pegangan kenapa Hanafi ini membolehkan distribusi zakat berupa qimah. Jadi distribusi zakat tadi bisa cash ya, jadi bayar cash, atau juga natura in kind gitu ya. Dibelikan sesuatu ya, kemudian di apa namanya, dimanfaatkan, halnya apa, memanfaatkan, misalnya kita zakat dibuat membeli rumah kontrakan. Rumah kontrakan, kemudian uangnya nanti buat fakir miskin ya, bayaran uang kontrakan ini nggak apa-apa. Itu. Nah, kemudian zakat yang diberi kepada mustahik, perorangan maupun badan, bukan berupa barang yang langsung dikonsumsi. Yang tadi nggak bisa langsung konsumsi, tapi berupa barang digunakan untuk keperluan produktif. Misal untuk fakir miskin, nggak bisa langsung makanan gitu, nggak bisa. Bisa produktif, bisa dipakai lagi sama mereka gitu. Zakat ini bisa diberikan langsung pada fakir miskin melalui badan penyantun, basnas, UPZ, dan sebagainya. Bisa daya gunakan untuk konsumtif yang lemah fisik, dan produktif untuk yang lemah harta, baik sebagai modal kerja, saham, dan sebagainya. Dengan harapan si miskin menjadi berdaya dan pindah dari mustahik ke muzaki. Jadi intinya ya, penyaluran zakat itu dari tadinya mustahik, orang yang menerima, berganti nantinya menjadi muzaki, orang yang bisa memberikan zakat.
dianggap mampu. Itu jangan senang menerima uang zakat, karena uang zakat itu karena kita tahu di awal tadi ya, zakat adalah sebagai pensuci. Jadi sesuatu yang kotor dikeluarkan tuh. Itu. Jadi kalau untuk orang yang menerima, harusnya ketika dia sudah mampu, harusnya agak merasa malu itu menerima zakat. Oke, fungsi zakat sebagai instrumen kebijakan ekonomi, sebagai alat distribusi. Ini bisa zakat berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi, yaitu sebagai alat distribusi. Ini dimensi-dimensi zakat ya. Zakat itu pasti kita terkaitan dengan akidah, kepercayaan kita. Kita tahu di Al-Quran wajib, kemudian ibadah, salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur kita gitu ya. Oh iya ya, ini ada lebih, ada uang lebih, bisa dizakatkan, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau bersyukur terus tambah terus gitu. Kemudian ukhuwah atau sosial, dimensi membantu tetangga-tetangga kita, bantu orang sekeliling kita. Kemudian moral, kayak kita ketika melihat orang kurang ini ya, kurang nggak bisa, belum bisa makan gitu ya, pasti ada terbesit itu dia gak bisa makan sih. Nah ini zakat ini masuk ke sana. Lalu dimensi moral, kemudian keuangan, politik, dan juga ekonomi. Ini keuangan politik ekonomi erat kaitannya dengan pemerintah. Masih pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan sebagai regulator dan sebagainya, ini berkaitan terkait keuangan politik dan juga ekonomi. Oke, nah, dalam pengadministrasian zakat ya, ini ada beberapa isu-isu fikih yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Yang pertama, bentuk-bentuk harta dan ukurannya relatif, serta harga-harga telah jauh berubah sejak zaman aturan mengenai zakat tetapkan. Sehingga jika administrasi zakat hanya dilakukan sudah aturan fikih klasik, terjadi ketidakkonsistenan dan kurang adilan. Dan aturan zakat memandang penting adanya istiadat dan dapat menangani perkembangan ini yang menjawab 4 hal. Jadi kita melihat yang bisa dicari isu-isunya dalam zakat. Yang pertama objeknya, kemudian dari maksudnya objek ini adalah apa cakupannya, zakatnya apa aja objeknya, kemudian dari siapa zakat dipungut, siapa nih muzaki ini siapa, gitu ya, subjek ini siapa, kemudian oleh siapa zakat dikelola, pengelola zakat. Ini juga bisa dicari isu-isu terkait pengelolaan zakat oleh amil tadi ya. Amil ini kita jangan salah kaprah, amil ini orang yang hidupnya itu bergantung terhadap ngurusin zakat. Jadi bukan, kalau kita tahu biasanya di sini ada panitia ya, panitia zakat, tidak, dia punya kerjaan lain. Dan untuk siapa zakat disalurkan, dan mustahik tadi juga bisa menjadi isu yang nanti bisa didalami. Oke. Untuk sosial yang pertama tadi kita sudah belajar tentang zakat. Sekarang kita akan belajar tentang wakaf. Ya. Wakaf itu apa sih? Wakafah itu menahan harta untuk diwakafkan. Nah, kalau secara etimologi, menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Kepemilikan berpindah kepada Allah, maka ia bukan bukan milik pewakaf. Misalnya ada tanah, yang biasa terjadi tanah, sekolah, ataupun masjid ya, di Indonesia ini, berarti tanah, sekolah, atau masjidnya bukan punya dia lagi, itu sudah punya Allah. Jadi sesuatu yang dihasilkan ya oleh masjid itu ya, ada uang misalnya segala macam, ini bukan milik yang ngebangun, tapi sudah punya Allah, disalurkan lagi ke umat. Itu bukan milik penerima wakaf, sehingga harta wakaf tidak hanya dijual, dihibahkan, diwariskan, atau apapun yang menghilangkan kewakafannya. Ya, ini sejarah wakaf nih, Al-Mamluk, sistem pendidikan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesat karena peranan wakaf. Dan dinasti Utsmani, ketika zaman Utsmani, ketika Mamluk nih pendidikan dan pembangunan. Sejarah wakaf yang awal-awal, pendidikan, pembangunan, wakaf. Dan Utsmani, pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Ini terkait sejarah wakaf di Mamluk dan juga dinasti Utsmani. Nah, kita akhirnya belajar di sini di mata kuliah isu ini jenis-jenis wakaf. Ya, wakaf ini untuk berdasarkan peruntukan dibagi menjadi dua, yaitu ahli dan khair. Ahli ini apa? Itu wakaf zuri atau wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Oh, diwakafkan ke keluarganya, bukan dari orang tua ke anak, ya keluarga om segala macam. Nah itu ya,
Nah, wakaf ahli. Kalau wakaf khairi tegas untuk kepentingan agama, itu ya, atau ke masyarakat atau ke maslahatan orang banyak. Gitu. Misalnya kita wakafin sumur nih, itu bisa jadi ahli atau khairi. Kalau ahli ya udah buat keluarganya aja yang pakai, di luar keluarganya nggak boleh. Kalau khairi udah semua orang bisa pakai sumur itu. Selanjutnya ini jenis-jenis wakaf berdasarkan jenis harta, ada yang benda bergerak maupun benda bergerak selain uang. Benda tidak bergerak maupun benda bergerak selain uang. Benda tidak bergerak ini misalnya kita melihat ya, hak atas tanah, HGB, HGUHP, bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun ini bisa menjadi benda tidak bergerak. Tanaman bisa diwakafkan, tanaman, wakafin pohon kurma dan sebagainya. Benda tidak bergerak, ya ini contohnya misalnya wakafin mobil gitu ya. Bisa, benda bergerak selain uang terjadi benda dapat berpindah, benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan. Itu contohnya seperti air, BBM, benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan. Benda bergerak selain uang, suatu berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan juga hak atas benda bergerak lainnya. Ini yang terakhir, benda bergerak berupa uang. Kita sudah tidak bahas, ini tidak ada debat lagi terkait wakaf tunai. Bisa jadi uang tunai itu bisa diwakafkan, jadi cash wakaf ya. Jadi uang cash ini bisa tuh banyak kan. Wakaf-wakaf uang itu di beberapa bank syariah itu bisa. Oke, jenis wakaf selanjutnya adalah wakaf yang eh, ter terwaktu ya, atau muakkad ya, diberikan dalam jangka waktu, dan juga muabad. Muabad ini selama-lamanya. Oh, saya wakafin sumur untuk selamanya lah untuk orang banyak gitu ya, sampai airnya habis gitu ya. Atau yang muakkad, oh so 3 tahun aja nih ya, bisa itu. Besar penggunaan harta yang diwakafkan ada mubashir, zati, dan juga istismari. Istismar ya, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat. Kalau mubashir bisa digunakan secara langsung, kayak madrasah, rumah sakit, itu bisa digunakan secara langsung. Kalau istismar ya itu wakaf untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan digunakan dan yang dibolehkan syariat dalam bentuk apapun, kemudian hasil diwakafkan sesuai keinginan wakaf. Jadi harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal, jadi diputar lagi gitu ya dalam produksi barang-barang. Bisa nggak? Bisa. Contohnya ada. Untuk apapun kemudian hasil diwakaf sesuai keinginan wakaf. Oke, nah ini sasaran tujuan wakaf. Jadi wakaf ini pasti ada sasaran dan tujuannya. Yang pasti yang pertama adalah semangat keagamaan untuk memperoleh ridho Allah. Jadi untuk lillah lah, untuk Allah. Dan carilah wasilah untuk menuju kepadanya. Semangat, kemudian yang kedua adalah semangat sosial sebagai bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Jadi wakaf ini bisa membantu pembangunan masyarakat. Dan tadi potensi di Indonesia ini banyak, misalnya ada kita mencari wakaf gitu, yang apa-apa dilihat, dicari. Oh, misalnya orang mau wakafin sumur gitu, mau wakafin kamar mandi, itu apa-apa. Itu untuk apa? Pembangunan masyarakat. Karena banyak desa-desa kita ini masih belum punya kamar mandi di daerah-daerah. Ya. Kemudian motivasi keluarga sebagai sarana menjalankan tanggung jawab pada keluarga. Kemudian dorongan kondisional untuk menyantuni orang jauh dari keluarga, dan juga dorongan dari naluri. Jadi kita tuh suka ada sama seperti zakat tadi ya. Ketika kita melihat orang gitu ya, ah saya zakat, ini saya zakatin, saya bagi zakatnya, ah saya wakafin ke orang-orang tertentu. Oke, selanjutnya dasar syariah dari Al-Quran. Ini dasar-dasar, mungkin kalian juga tahu sudah beberapa dasar-dasar syariah dari wakaf ya. Perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat kemenangan. Kamu sekali lagi tidak dapat kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ya. Di Ali Imran, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan di Al-Baqarah ini atau sumbul habbah ini ya. Allah yudhifu liman yasha nih ya. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang menghendakinya. Jadi memang dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan secara benar, secara rinci ya, terkait wakaf, tapi ini sebagai suratannya hasil ijtihad para ulama-ulama. Oke, ini dasar-dasar syariah sunnah nih, cerita ya bagaimana Umar bisa punya tanah di Khaybar, kemudian datang ke Rasul, dalam macam ini cerita tentang wakaf ya. Jadi di sini intinya tanah tadi bisa untuk fuqara, kerabat, dan juga rekab di sini ya.
Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Khattab pernah berkata, punya 100 saham ya, 100 tanah atau kebun di Khaybar belum pernah mendapatkan harta yang lebih bumi beli tanah itu, dia itu menyedekahkan kepada Nabi, ya udah di jalan Allah berarti menyedekahkannya tuh. Dan rukun dan ketentuan syariat, pelaku terdiri dari orang yang mewakafkan harta atau wakif, namun ada pihak yang memiliki peranan penting di luar rukun wakaf disebut pihak yang diberi wakaf. Kemudian terdiri dari rukun-rukunnya, tadi ada wakif, kemudian ada mauquf bih, orang yang harta yang diwakafkan, kemudian harus ada juga mauquf alaihi, peruntukan wakafnya untuk apa. Dan yang terakhir ada sigor, sigor itu ikrar, pernyataan dan ikrar. Pengelola wakaf siapa sih? Bagaimana mengelola wakaf? Pengelolaan wakaf ini tugasnya memelihara barang yang diwakafkan, melakukan syarat dan dari pewakaf, boleh dilanggar jika ada maslahat, perkara diajukan pada hakim jika ada perkara, jika ada satu masalah itu bisa mengajukan perkara digugat dan sebagainya. Kemudian ketiga, membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf. Tugasnya pengelola tadi membela, mempertahankan kepentingan harta wakaf. Kemudian melunasi utang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Selanjutnya menunaikan hak mustahik dari harta wakaf tanpa menundanya kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan bagian tertunda. Nah, nazir, apa-apa hal yang boleh dilakukan nazir nanti mungkin bisa, kalau ada sesuatu yang di luar ini yang dilakukan nazir, ini bisa masuk ke isu atau masalah nantinya. Menyewakan harta wakaf boleh, menanami tanah wakaf boleh, membangun pemukiman atau tanah wakaf untuk disewakan, kan lillah. Nanti hasilnya ya untuk Allah, jangan aku lagi mengubah kondisi harta wakaf jadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan juga mustahik. Mengapa? Makanya kenapa masjid itu bisa dibangun lagi karena tadi, karena bisa boleh dilakukan oleh nazir, nyewakan dan sebagainya. Ya, ini ada hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama dominasi. Wah, dominan. Oh, saya punya saya ini, saya harus ini, karena tidak boleh. Terus berutang atas nama wakaf. Jadi masjid ngutang atau sekolah ngutang itu nggak boleh sebenarnya. Menggadaikan harta wakaf, digadaikan, oh surat tanahnya digadaikan, ini nggak boleh. Dan seorang menggunakan tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum, alasan hukum. Jadi kalau ada alasan hukum, jam bayar boleh. Pinjamkan harta wakaf pada pihak tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf. Jadi tiba-tiba kita wakafin tapi digunain, disewa sama orang-orang yang tidak punya kepentingan juga tidak boleh. Tuh. Kemudian infak ya, ziswa berarti zakat, infak ya. Infak ini berarti ekonomi syariat kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagai hamba. Kita ada Abdullah, hamba Allah, itu menginfakkan ya, harus menginfakkan ya. Nah, barang-barang harta-harta kita. Nah, ada wakaf, infak, sedekah ini ada perbedaannya. Pertama, kalau wakaf ini eh, menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Nah, kalau hak miliknya atas barang, kalau wakaf ini dikembalikan kepada Allah. Kalau ini diberikan kepada penerima sedekah atau hibah. Kemudian wakaf tidak boleh objeknya ya diberikan atau dijual kepada pihak lain, kalau boleh. Kemudian manfaat dinikmati sosial, kalau ini manfaatnya bisa dinikmati oleh objek sodako dan sebagainya. Yang terakhir, objek wakaf biasanya kekal. Kalau ini nggak kekal, pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut dengan nazir. Kalau ini boleh diserahkan oleh ke penerima untuk pengelolaannya. Nah, di Indonesia tahun 2022 nih, Basnas ini potensi yang tadi saya sudah singgung beberapa kali, terkait potensinya ini bisa dijadikan isu juga ya. Basnas ini menargetkan penyaluran zakat infak pada ZIS dan dana sosial keagamaan di SKR pada 2022 sebesar 26 triliun, bukan uang yang sedikit. 26 triliun. Jika target tersebut dipenuhi, diperkirakan ada sebanyak 56 juta yang bisa menerima manfaatnya. 56 juta penduduk Indonesia yang bisa menerima manfaatnya. Nah, berdasarkan data sistem Siwak, Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021 kemarin, ya, saya mengakses di tahun lalu, ini potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.819 hektar lokasi dengan luas 55.000 hektar. Menurut BWI, potensi wakaf tunai ya, wakaf tunainya aja potensi, jadi yang bisa dimanfaatkan ya,
tahun 2022 ini sampai sekarang ada 180 triliun per tahun. Jadi kita bayangkan, kalau seandainya Zesof ini zakat ya, zakat diberikan kepada orang-orang yang mustahik yang benar-benar, ya bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Itu. Baik, sampai sini saja pertemuan kita ketujuh terkait dengan isu kontemporer ekonomi syariah tentang Islamic sosial ya, ekonomik ya. Jadi ekonomi yang berdampak sosial, kita sudah membahas zakat, wakaf, dan juga infak sedekah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.